Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin tasliman katsiran wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل وفتح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحت لأولياء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث أخرى من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده من النيران. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ilmu yang harapannya semoga tidaklah kita keluar, tidaklah kita meninggalkan majelis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa-dosa kita, mengampuni setiap kesalahan kita, dan juga senantiasa Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan momentum kita membahas mengkaji tentang akan dekatnya kita menyambut bulan suci Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami, berkahilah waktu-waktu kami di sisa di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah kalau tidak ada perubahan malam ini kita akan senantiasa mendengarkan isbat daripada pemerintah, dan kalau seandainya tidak ada perubahan, insya Allah malam ini kita akan senantiasa melaksanakan salat tarawih. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita untuk bisa beribadah dengan maksimal di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Untuk kedua kalinya senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafadzkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Ahmad Rasulullah, assalamu alayka ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seperti kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kepada hambanya, dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak bersolawat kepadanya di bulan Sya'ban. Karena mengapa? Karena dikatakan oleh para ulama, dan ini merupakan hadis daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya syahru Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu merupakan bulanku, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, menurunkan ayat yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita orang yang beriman untuk memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut di bulan Sya'ban. Apa bunyi ayatnya yang mungkin sudah sering kita mendengarkan daripada kalamnya para ulama, daripada kalamnya para dai, daripada kalamnya para ustaz, daripada kalamnya para muballigh ada di negeri kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya dikatakan oleh para ulama mengambil dalil daripada ayat ini, tidaklah segala sesuatu amalan yang Allah dan para malaikat juga mengerjakan amalan tersebut, melainkan itu amalan menjadi amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama, kullul a'mal bainar rad wal qabul illa shalat 'ala rasul. Setiap perbuatan, setiap amal itu ada potensi diterima dan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu amalan, apa? Illa sholatu ala rasul. Kecuali amalan kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada hijab, tidak ada penolakan terhadap amalan berselawat tersebut. Maka di sisa bulan Sya'ban kita senantiasa mendawamkan, merutinkan dalam keseharian kita untuk senantiasa memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan wasilah kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah, kelak kita mendapatkan syafaatnya dan kelak kita diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keistiqomahan, berikan taufik dan hidayah kepada semua teman-teman yang sudah hadir di majelis ini. Semoga Allah senantiasa berikan kesempatan kepada kita untuk terus menjadi orang-orang yang cinta terhadap majelis ilmu dan menjadi orang-orang yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan, yang mana tujuannya adalah tidaklah kita bisa mencapai kepada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, melainkan dengan wasilah kita mempunyai ilmunya untuk bisa sampai kepada hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkatkan waktu, marilah kita sedikit membahas, mengkaji, sama-sama saling belajar. Jadi selalu anak ingatkan bahwasanya orang yang menyampaikan bukan berarti dia yang sudah paham, tapi kita senantiasa masih dalam proses belajar. Setiap manusia ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Apabila ada kekurangannya, anak mohon maaf karena masih dengan fakirnya akan ilmu, dan apabila ada kelebihan, itu mutlak pemberian karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas sedikit bagaimana tentang temanya membangun kedekatan dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya ini sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan di awal pertemuan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan tersebut. Maka dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya salah satu anjuran yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika masuk bulan suci Ramadan itu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an. Dikatakan oleh sebagian para ulama, dikatakan bahwasanya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan, Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan usia kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa sampai ke dalam bulan suci Ramadan, dan kita nggak bisa dekat dengan Al-Quran, maka pertanyakan kepada diri kita, kita butuh bulan apa lagi yang mampu mendekatkan diri kita terhadap Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan banyak kemuliaan yang Allah berikan untuk bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah keutamaan ataupun kemuliaan yang Allah berikan untuk bulan suci Ramadan, sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan di awal tadi, man faraha bidukhuli Ramadan harramallahu jasaduhu minan nar. Ataupun di dalam riwayat yang lain, harramallahu jasaduhu minan niran. Siapa orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya dari apa? Dari api neraka. Baru senang, kita belum masuk ke bulan suci Ramadan, tapi misalkan hari ini kita menanti-nanti agar besok itu bisa beribadah, besok itu bisa berpuasa. Dengan senangnya kita hari ini, dengan ingin menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah menjamin harramallahu jasaduhu minan nar. Allah mengharamkan jasad kita
Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi jasad kita daripada api neraka. Ini satu keutamaan yang Allah berikan kepada bulan suci Ramadan. Di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Jika datang bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan semua pintu surga. Dari kesempatan kita untuk bisa masuk ke dalam surga, itu Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan yang selebar-lebarnya. Allah bukakan pintu yang seluas-luasnya. Allah bukakan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk kita bisa mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar. Dan Allah menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa suffidat asyayatin. Dan Allah membelenggu syaitan-syaitan yang selama ini membujuk kita untuk jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan karunia seperti ini, dengan kemuliaan seperti ini, jika seandainya ini nggak bisa kita maksimalkan, kesempatan ini nggak bisa kita jadikan suatu momentum untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, maka kita butuh bulan apa lagi? Allah yang sudah membelenggu para syaitan yang sulit untuk mengganggu kita untuk beribadah, maka ini harus kita maksimalkan. Dan kesempatan bulan suci Ramadan itu nggak lama, hanya 1 bulan, kurang lebih 29 hari ataupun 30 hari. Maka kesempatan ini harus benar-benar kita maksimalkan. Bagaimana caranya? Kita senantiasa menjadikan bulan suci Ramadan untuk meningkatkan amal-amal kita. Yang mana amal yang sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Dari bulan Sya'ban, dari bulan Ramadan. Maka di bulan suci Ramadan, dari bulan Sya'ban, di bulan Rajab, dan bulan Sya'ban, dan kita sempurnakan. Kita tingkatkan, kita memanen hasilnya di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya bulan Rajab itu bulan kita menanam. Apa yang sudah kita tanam dulu di bulan Rajab? Apakah kita sudah menanam salat tahajudnya? Apakah kita sudah menanam salat duhanya? Apakah kita sudah menanam mendawamkan membaca Al-Qur'annya? Maka di bulan suci Ramadan ini itu yang akan kita petik. Itu yang akan kita maksimalkan. Kita akan memetik banyak kebaikan, banyak pahala di bulan suci Ramadan ini. Maka saya mengajak bahwasanya kita ketika masuk bulan suci Ramadan, kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita nanti malam akan tarawih pertama, maka harus punya target. Harus punya goals di bulan Ramadan. Saya harus mengkhatamkan Al-Quran berapa kali di Ramadan ini. Kita harus introspeksi diri. Sudah berapa tahun, sudah berapa lama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa masuk di bulan suci Ramadan. Tapi bagaimana kualitas kita di bulan suci Ramadan yang telah Allah berikan kesempatan tersebut. Maka momentum Ramadan ini harus kita bungkus, harus bisa menjadi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Mungkin kalau Ramadan sebelumnya belum bisa mengkhatamkan Al-Quran, maka usahakan, harus punya tekad yang kuat, harus punya himmah yang kuat. Untuk bulan suci Ramadan ini saya harus bisa jauh lebih baik dari bulan suci Ramadan yang sebelumnya. Khatam Al-Qurannya itu lebih banyak, sholat sunnahnya itu lebih banyak, sholat duhanya itu lebih banyak, sholat tahajudnya itu harus lebih banyak, bersedekahnya itu harus lebih banyak, memberikan makan kepada orang yang berbuka itu harus lebih banyak. Itu yang harus kita peroleh. Rekor-rekor itu yang harus kita dapatkan di momentum bulan suci Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengobrolkan begitu banyak balasan dan juga begitu banyak pahala ganjaran yang Allah berikan kepada kita yang senantiasa beribadah di bulan suci Ramadan itu dengan begitu tingginya, dengan begitu luasnya, dengan begitu banyaknya. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya amalan sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu dijadikan seperti amalan wajib kita melaksanakan di bulan lainnya. Misalkan kita sholat duha, itu pahala, nilai pahalanya sama seperti kita melaksanakan sholat wajib di luar bulan suci Ramadan. Dan juga amalan wajib Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, dikatakan oleh para ulama sampai 70 kali. 70 kelipatan kita mengerjakan amal wajib di bulan yang lain. Maka ini kesempatan yang sangat besar.
bagi kita, terutama untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Tinggalkan urusan-urusan dunia yang itu menjauhkan kita daripada Al-Quran. Maksimalkan, luangkan waktu sebaik-baik mungkin, maksimalkan kesempatan sebaik-baik mungkin untuk bisa lebih dekat, untuk bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa menambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketahuilah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada bekal yang jauh lebih indah, tidak ada bekal yang jauh lebih bermanfaat yang bisa kita berikan, yang bisa kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu," hendaklah kalian berbekal. Ketika Allah memerintahkan wa tazawwadu, berbekal, dan Allah memberikan kunci jawaban, memberikan jawaban, bekal apa yang perlu kalian siapkan. Kata Allah, "Fa inna khairaz zadi taqwa." Dan ketahuilah, sesungguhnya bekal yang paling baik yang bisa engkau bawakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bekal takwa? Apa definisi takwa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan senantiasa meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bekal ketakwaan inilah yang bisa kita bawa di hadapan Allah Subhanahu. Dan momentum puasa, momentum Ramadan, ini merupakan salah satu wasilah di antara banyaknya wasilah yang mampu menghantarkan kita untuk bisa mendapatkan, untuk bisa sampai, untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan di awal pertemuan tadi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi salah satu syarat orang berpuasa itu harus beriman, harus beragama Islam. Ya, kita merasa alhamdulillah Allah melahirkan kita, Allah takdirkan kita berada lahir daripada keluarga Islam. Ini merupakan karunia yang sangat besar daripada Allah Subhanahu. Kemudian apa? Kutiba alaikum syiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Apa puasa? Yang menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Bukan hanya kita menahan diri dari haus, bukan hanya kita menahan diri dari lapar, tetapi semua hal yang dapat membatalkan, menghapus, menghilangkan amalan ataupun pahala puasa. Ya, salah satunya misalkan menghibah, namimah, mengunjing, membicarakan aib-aib orang lain, itu harus kita tahan, harus kita hentikan, harus kita menahan lisan kita untuk bisa menjaga diri agar amalan puasa itu senantiasa bisa mengantarkan kita untuk bisa mencapai ke derajat orang-orang yang dikatakan oleh Allah golongan orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan puasa ini atas orang-orang sebelum kalian, para nabi-nabi sebelum kalian, para rasul-rasul sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Semoga dengan wasilah puasa tersebut kalian mampu menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus maksimalkan menjalankan ibadah puasa ini harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pembahasan terakhir, ini menjadi penutup daripada kajian ini, pembahasan terakhir kita harus merenungi hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi orang tersebut tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan nilai daripada puasa tersebut, melainkan al-ju' wal atas, melainkan hanya lapar dan dahaga. Ini menjadi renungan buat kita. Kita capek-capek nahan lapar, kita capek-capek nahan dahaga dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu hanya menahan lapar. Tapi mulut kita asyik membicarakan orang lain, lisan kita mudah dengan memuji orang lain, kemudian lisan kita
senang menghibahkan orang lain. Itu yang harus kita jaga. Karena kita melihat definisi daripada puasa itu menahan diri. Dari apa? Dari segala hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Dari segala hal yang dapat merusak pahala puasa itu sendiri. Dari semua, bukan hanya lapar, bukan hanya makan, dan juga bukan hanya minum. Akan tetapi ada yang jauh lebih besar yang harus kita menjaga hati kita dan lisan kita. Bagaimana kita mentata hati kita agar tidak ada perasaan buruk kepada orang lain, tidak ada niat-niat buruk untuk orang lain. Bagaimana menjaga lisan kita agar tidak merusak, agar tidak menggores perasaan orang lain dengan kita berbicara. Dan itu yang menjadi renungan pada kita. Dan juga sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menaiki mimbarnya. Menaiki mimbar, seperti kita ketahui bahwasanya tangga mimbarnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada tiga, ya, ada tiga anak tangganya. Kemudian di setiap tangga yang Rasulullah naiki, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan amin. Menaiki tangga kedua mengucapkan amin. Menaiki tangga ketiga mengucapkan amin. Kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, setelah semuanya selesai, maka setelahnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami melihat bahwasanya ketika engkau menaiki tangga, di setiap tangga yang engkau naiki, lisanmu, mulutmu itu mengucapkan amin. Sedangkan tidak ada satupun orang di antara kami dari para sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat tersebut yang berdoa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya malaikat Jibril datang kepadaku dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wailul lak, celaka orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan orang tersebut untuk bisa masuk ke bulan suci Ramadan, falam yaghfirlah. Akan tetapi setelah dia meninggalkan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosa yang ada pada orang tersebut. Ini merupakan orang yang celaka. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, yang mana kita ketahui bahwasanya malaikat Jibril mempunyai jabatan di sisi Allah untuk Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat, yang mana tugasnya malaikat itu hanya bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemaksiatan yang malaikat lakukan. Mereka senantiasa patuh taat terhadap perintah-perintah Allah. Malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaminkan doa tersebut. Golongan kedua yang diaminkan doanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wailullah, celaka orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadanya untuk bisa hidup dengan kedua orang tuanya, akan tetapi orang tersebut tidak bisa mendapatkan surga daripada kesempatan tersebut. Maksudnya ya orang-orang yang senantiasa durhaka kepada kedua orang tuanya, yang mana kita ketahui bahwasanya surga termudah yang bisa kita peroleh dari kehidupan kita itu di orang tua. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surganya seseorang itu terletak di bawah telapak kaki seorang ibu. Maka kesempatan besar bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kesempatan kita, orang tua kita masih ada, maka manfaatkan kesempatan ini untuk senantiasa mengabdikan diri kita kepada kedua orang tua kita tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wailun, celakalah orang-orang siapa yang ketika disebutkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka enggan untuk bersalawat kepadanya. Maka ketika kita mendengarkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, maka harus dengan refleksnya lisan kita mengucapkan bersalawat, memberikan salam,
kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan asbab tersebut nanti kita akan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir kelak, yang mana dikatakan tidak ada orang, tidak ada nabi dan rasul yang mampu memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia melainkan sifat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin itu sedikit materi singkat yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah sampaikan kita di dalam bulan suci Ramadan, Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa istiqamah melaksanakan, istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal-amalnya kita di bulan suci Ramadan, dan kelak ketika kita menyelesaikan, ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjadikan kita golongan orang-orang yang muttaqin, mendapatkan title, mendapatkan maqam orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dan dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni astaghfirukum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakillah khair Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Insya Allah ilmunya akan sangat bermanfaat. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, diperbolehkan untuk open mic ataupun menuliskan di kolom pesan. Tafadhol masykurah. Afwan Ustadz, ada yang bertanya? Saya izin membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz, supaya kita sibukin diri saat puasa aja. Maksudnya gimana ya? Gini maksudnya, supaya kita sibuk pas itu gimana, bisa kayak ibadah atau gimana. Jadi intinya lupa waktu sama dunia aja gitu. Jadi fokus sama puasa kayak kewajiban gitu loh. Nah, kalau misalnya tidur aja kan nggak boleh gitu. Jadi Afan izin menjawab, mungkin kurang lebihnya kiat-kiat agar kita menjalankan ibadah puasa itu bisa teratur, tidak membuangkan waktu dengan sia-sia. Ya, seperti itu ya mungkin maksud pertanyaannya, ataupun tip agar kita bisa istiqomah dari dalam menjalankan amalah di bulan suci Ramadan ya. Jazakumullah khair. Yang pertama, kita harus sadari bahwasanya istiqomah itu merupakan bagian daripada taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun bagian daripada mutlak pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal yang bisa kita lakukan ini untuk amalan batinnya,
yang harus kita kuatkan adalah kita bagaimana harus senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah pernah ditanyakan oleh para sahabat, ya baginda Rasulullah, wahai Siti Aisyah, ya Sayyidatuna Aisyah, amalan apa, doa apa yang paling sering engkau dengarkan dari lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Sayyidatuna Aisyah menjawab, tidaklah aku mendengarkan doa yang lebih sering diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, yaitu doa untuk agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita, menguatkan kita untuk senantiasa taat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah, wahai Zat, wahai Rabb kami yang maha membolak-balikkan hati. Karena kita ketahui bahwasanya sifat daripada hati, sifat daripada qalb itu adalah apa namanya, sifatnya itu muqallib, mudah terombang-ambing, mudah terbolak-balik. Maka kita minta kepada Allah. Ya kadang ada orang yang lagi semangatnya beribadah, nanti ada waktunya menurun ibadahnya. Itulah sifat daripada hati, sifat daripada keimanan seseorang. Ya, jadi kita minta kepada Allah, sering-sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hati kami di atas agamamu. Maksudnya jangan sampai Allah mewafatkan kita keluar, nauzubillah min dzalik, keluar daripada ajaran Islam, keluar daripada beragama Islam. Wa ala ta'ati, dan teguhkan, kuatkan, istiqomahkan kami di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan batin yang harus kita kuatkan, yang harus kita perbanyak, yaitu senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui juga bahwasanya bulan suci Ramadan ini bulan yang Allah bukakan semua permohonan Allah Subhanahu wa taala akan terima. Jadi senantiasa untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang bisa kita lakukan setelah tadi amalan batinnya, amalan zahirnya dari keseharian kita yang seperti yang sudah kita jelaskan. Itu merupakan kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Kita harus punya target. Ketika kita menjalani bulan suci Ramadan, itu harus punya target. Misalkan khatam Al-Quran. Jadi harus punya target. Di dalam bulan suci Ramadan ini, saya harus mengkhatamkan berapa kali. Jadi harus ada target. Harus ada goals yang perlu kita wujudkan di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga kita menjalani hari itu sudah tertata. Sudah ada jadwal-jadwalnya. Sehingga tidak menghabiskan banyak waktu hanya untuk tidur, untuk scroll Instagram, Facebook, untuk buka-buka HP, main game dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sia-sia ketika kita nggak punya tujuan. Tapi ketika orang punya tujuan, punya target, punya keinginan, ada sesuatu yang ingin dia capai, maka dia akan bersungguh-sungguh dengan hal tersebut. Jadi harus ada target. Di bulan suci Ramadan ini saya harus mengkhatamkan Al-Quran berapa kali. Di bulan suci Ramadan ini saya harus tahajud berapa rakaat. Di bulan suci Ramadan ini saya harus bersedekah berapa setiap harinya. Di bulan suci Ramadan ini saya harus salat duha berapa kali. Itu harus ada targetnya. Harus ada target yang tertulis. Kemudian setelah kita menulis target tersebut, harus ada lingkungan yang mendukung kita. Ini yang paling penting. Kalau bahasanya itu harus ada teman, harus ada sahabat yang saling support terhadap keinginan dan target-target yang sudah kita tuliskan tersebut. Ya, harus ada teman, harus ada partner. Dan kalau yang sudah berkeluarga, antara suami dan istri saling support, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, tadarus bersama, itu sangatlah indah. Bagi yang belum, yang mencari teman-temannya yang bisa membantu dia untuk istiqomah, untuk bisa mewujudkan target-target yang ingin dia wujudkan di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Karena ketika kita punya banyak target, tapi lingkungan kita nggak mendukung untuk merealisasikan target-target tersebut, itu yang terkadang menjadi
kendala bagi kita. Maka butuhnya kita itu mencari teman-teman yang mampu mensupport kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat bersyukur, sangat beruntung orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bergabung ya dalam majelis. Misalkan komunitas hijrah fisabilillah ataupun banyak komunitas-komunitas lain yang mana di antara satu teman dengan teman yang lain itu saling mengingatkan, saling mengikat dalam bentuk untuk senantiasa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka senantiasa saling menasihati dalam hal ketaatan dan juga saling menasihati dalam hal kesabaran. Makanya butuh teman. Jadi butuh teman yang bisa kita konsultasi, butuh teman yang selalu mengingatkan kita, hari ini udah tilawah belum, hari ini udah sholat duha belum, hari ini udah tahajud belum. Itu butuh lingkungan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Afwan Ustadz, izin membacakan pertanyaan yang kedua dari Uktinia. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya kalau kita lupa untuk berniat puasa dan kita ingat kalau kita lupa membaca niatnya pas siang? Tafadhol Ustadz. Ya, jazakumullah khair. Mengenai niat, para ulama itu menekankan kepada kita bahwasanya sebagaimana kami sudah pernah mengikuti daurah pra-Ramadan, itu diusahakan niat itu diniatkan dari malam harinya ya, ataupun disebutnya dengan mabit. Jadi di waktu malam. Makanya di sebagian tempat itu ada langsung yang meniatkan niat puasa itu ketika ba'da salat tarawih. Nah, jadi diusahakan niat puasa itu di malam hari. Dan kalau seandainya lupa gimana? Kalau seandainya kita lupa meniatkan puasa dan kita ketika lupa meniatkan puasa dan itu puasa wajib, itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya kita tidak mendapatkan pahala daripada puasa tersebut karena tidak kita niatkan. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya ini di luar daripada mazhab Imam Syafi'i, itu ada satu keringanan. Boleh kita meniatkan puasa itu di awal bulan suci Ramadan. Misalkan malam ini Ramadan, kita boleh meniatkan niat puasa untuk 1 tahun, untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan ke depan kita niatkan. Sehingga ketika ada mungkin kita lupa terhadap niat-niat di 1 hari ataupun di 1 waktu, itu dikatakan maksudnya niat puasa kita di awal untuk 1 bulan itu bisa menentukan. Tapi tetap setiap harinya harus harus kita niatkan. Makanya diusahakan niat itu di malam hari. Apakah itu setelah salat tarawih, apakah itu menjelang tidur. Karena biasanya ketika momentum bulan puasa memang diri ini sudah tersadarkan dengan dengan hal-hal tersebut. Misalnya kita sadar bahwasanya besok puasa. Jadi diusahakan agar untuk mewanti-wanti ini sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita, dan kita baru mengetahui ilmu tersebut. Niat itu di malam hari. Ya. Mengusahakan niat itu diniatkan di malam hari, dan niat itu di mana? Di hati. Dan mengerjakan puasa untuk esok hari seperti itu. Jadi untuk mewanti-wanti, dan apabila memang lupa itu bisa digantikan dengan niat yang 30 hari tadi. Tapi ketika kita tidak meniatkan dari awal, itu dikatakan kita tidak mendapatkan pahala daripada puasa tersebut, karena kita tidak meniatkan untuk apa puasa tersebut. Kita tidak mengucapkan tujuan daripada kita beribadah. Karena salah satu rukun yang harus kita tanamkan dalam puasa itu adalah kita senantiasa harus ada niatnya. Maka ketika kita berniat, maka pahalanya kebaikan di sisi Allah mungkin kita mendapatkan. Tapi tujuan daripada kita berpuasa itu tidak mendapatkan tujuan daripada balasan pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, mungkin bisa kita lihat rukun berpuasa. Ya, itu kan ada 2 rukun berpuasa itu. Yang pertama niat. Jadi ketika niat itu tidak kita niatkan, maka kita tidak mendapatkan bagian daripada puasa itu sendiri. Jadi makanya an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Makanya kepada teman-teman diusahakan untuk meniatkan puasa itu di malam hari. Nah, di malam hari setelah sholat tarawih itu biasanya sering imamnya langsung memimpinkan untuk meniatkan kepada jamaahnya agar bisa melafazkan niat dan juga dikuatkan di dalam hati. Kemudian rukun kedua apa? Menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam. Jadi 2 rukun ini harus kita sempurnakan. Jadi untuk hal tersebut sebagaimana yang diajarkan oleh guru kami, bahwasanya boleh kita meniatkan langsung full 1 bulan kita berpuasa, dan tetap juga harus dibarengi dengan niat di setiap harinya. Dan ketika pun nanti lupa, itu ada yang mengatakan bahwasanya dibolehkan untuk niat 1 bulan itu untuk menutupi niat kita yang mungkin terkadang lupa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ana izin membacakan pertanyaan yang ketiga dari Uhti Mariana Safira. Assalamualaikum, Afan mau bertanya, katanya jika bulan Ramadan syaiton di kerangkeng, tapi kok banyak orang puasa yang puasanya batal di pertengahan karena enggak kuat nahan haus. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khair. Jadi ini pernah disampaikan oleh guru kami bahwasanya syaitan dibelenggu. Ini secara maknawinya ya, secara maknawinya maksud daripada syaitan dibelenggu itu memang seakan-akan ini juga merupakan keutamaan ataupun kemuliaan yang Allah berikan untuk bulan suci Ramadan. Kita itu nggak punya kesempatan, maksudnya nggak punya keinginan yang kuat untuk melanggar perintah Allah. Itu maksud syaitan dibelenggu. Maksudnya dia itu seakan-akan langsung melemah sendiri. Kenapa ada orang yang berpuasa di siang hari Ramadan? Yang Allah kuncikan itu syaitan yang senantiasa mengganggu. Tapi harus kita sadari bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita itu nafsu. Nafsu kita bagaimana kita harus mampu mengendalikan nafsu tersebut. Makanya para salafus saleh terdahulu mereka mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum datang Ramadan. Itu mereka senantiasa memaksimalkan waktu-waktu mereka untuk bisa menjinakkan waktu mereka itu untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan oleh Imam Syafi'i, asyadul jihad hawa nafsu. Seberat-beratnya jihad itu jihadnya melawan hawa nafsu. Jadi ada nafsu yang senantiasa selalu ada di dalam diri kita untuk menjauhkan kita daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaitan yang dikatakan oleh baginda Rasulullah hadis itu wa sufiyat asyayatin, itu maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita di bulan suci Ramadan itu kalau bahasanya itu dengan sendirinya orang itu akan tersadarkan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang halal sebelum bulan suci Ramadan. Misalkan makan di siang hari. Itu kalau orang yang sehat akalnya itu nggak mungkin makan terang-terangan karena dia tersadarkan. Hatta orang yang nauzubillah misalkan perampok dan lain sebagainya itu akan tersadarkan dengan sendirinya, oh nggak bisa ini bulan suci Ramadan, oh nggak bisa ini saya sedang berpuasa. Itu maksud daripada Allah membelenggu. Jadi seakan-akan syaitan itu dengan tersendirinya terlemahkan oleh datangnya bulan suci Ramadan. Tapi ketika ada orang yang nggak berpuasa dan lain sebagainya, itu bagaimana hawa nafsunya itu telah menggelembui atau telah mengalahkan ilmunya. Makanya penting orang yang mau masuk bulan suci Ramadan itu harus ada ilmu.
Jadi agama Islam agama yang dituntut untuk kita harus punya ilmu untuk mengerjakan segala sesuatu. Puasa, sholat, zakat, sedekah, itu harus ada ilmu. Sehingga dengan ilmu tersebut yang mampu membentengi diri kita untuk senantiasa sesuai dengan tuntunan-tuntunannya. Ilmu puasa, semestinya sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, itu kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Ramadan. Inilah yang disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum yang ditulis oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, bahwasanya afdalul ilm ilmul hal. Nah, jadi sebaik-baik ilmu itu seafdal-afdalnya ilmu yang harus kita pelajari itu ada ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang kita butuhkan untuk keseharian kita. Misalkan kita sholat, kita harus mengetahui ilmu tentang sholat. Ini bentar lagi kita mau berpuasa, kita harus mencari ilmu tentang kewajiban-kewajiban kita berpuasa, rukun-rukunnya apa saja, syarat-syaratnya apa saja, kemudian yang dapat membatalkan puasa itu apa saja, sehingga hawa nafsu tadi itu akan terkalahkan dengan ilmu yang kita miliki. Jadi ketika hawa nafsu menginginkan ini, ilmu yang membentengi kita, oh ternyata ini nggak boleh. Misalkan ada orang yang mau makan di siang hari, nggak boleh, itu dapat membatalkan puasa. Jadi semuanya bisa dikalahkan oleh ilmu. Jadi hawa nafsu kita ini tetap selalu ada. Kita nggak bisa menghilangkan hawa nafsu di dalam diri kita. Yang bisa kita lakukan untuk menjinakkan dia. Dan ada yang mengatakan maksudnya ini hawa nafsu. Itu orang yang sudah terasuki hawa nafsu selama 11 bulan, kalau memang udah tabiat dia seperti itu, dia akan terbiasa. Makanya harus kita membiasakan. Makanya dikatakan para ulama tadi, dari bulan Rajab, bulan Sya'ban itu para ulama itu sudah mempersiapkan, menjinakkan hawa nafsu, mendesain diri kita, merancang diri kita untuk senantiasa menanam apa yang akan mau kita panen nanti di bulan suci Ramadan. Jadi wasufiyatus syayatin, dia dibelenggu dengan maksud bahwasanya semestinya seseorang itu akan syaitan itu akan terkalahkan dengan kesadaran seseorang itu bahwasanya ini masuk bulan suci Ramadan. Tapi harus kita sadari bahwasanya kita mempunyai hawa nafsu, dan itu yang harus kita jinakkan, yang harus kita bimbing, yang harus kita kontrol di bulan suci Ramadan ini, untuk tidak dia mengalahkan ilmu kita, untuk dia tidak menjadikan dominan di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Harus berilmu. Kaji sedalam-dalamnya, sering mendengarkan kajian-kajian ilmu yang membahas tentang bagaimana fadilah, bagaimana hal-hal yang dapat membatalkan puasa, apa saja perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa. Itu harus kita paham, sehingga memang benar-benar kita mampu untuk menjadikan wasufiyatis syayatin itu benar-benar terrealisasi di dalam kehidupan kita selama di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, syukran Ustadz atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua tentunya. Baik, karena waktu sudah semakin sore, maka kita tutup kajian kita pada sore hari ini. Sebelum acaranya ditutup, Ana mohon izin kepada Ustadz Farhan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, dengan berkat, pertolongan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan agenda majlis ini dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di penghujung acara untuk memberkahi acara dan pertemuan majelis ini, saya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh senantiasa bisa bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun akhirat kelak. Namun sebelum kita berdoa, mestinya mari kita senantiasa menghadirkan hati kita, melapangkan hati kita, membersihkan hati kita dengan selain beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istighfarnya kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati kita, dan Allah akan senantiasa mengijabahkan permohonan dan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه كافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربونا صغارا، ولجدنا ولجداتنا وللمعلمين ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولمشايخنا ولمن له أحسن علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم تجمعنا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.